Ya, pemirsa, kembali lagi di PTV Show Ngobrol Sering, tapi nggak bikin boring. Nah, pemirsa, balik lagi barengan sama Kak Fahri di sini, barengan sama aku pastinya. Kita mau tanya-tanya nih, tadi dari satu cita-cita ingin kemudian mengikuti jejak sang ayah, dan akhirnya bisa punya cita-cita sendiri ke negeri yang sebelumnya belum pernah dibayangkan gitu ya, bisa sampai ke Turki. Nah, apa suka duka kamu untuk bisa sampai ke Turki, Kak Fahri? Silahkan. Jadi pertama saya waktu udah kelas 6 KMI itu, saya lama-lama pikir kalau misalnya apa yang akan saya ambil misalnya di setelah itu. Misalnya saya mau kuliah di Turki, keterusannya itu kemana? Kalau misalnya saya Oh, kuliah di Arab Saudi, terusannya itu saya ujungnya kemana? Jalan selanjutnya. mhm, mhm, Nah, habis itu setelah di Gontor itu kan ada namanya itu pengabdian. betul. Ada namanya pengabdian selama 1 tahun. Waktu itu saya ditaruh di Pondok Modern Darussalam Gontor 3 di Kediri. Yes. Nah, di waktu pengabdian itu, alhamdulillah saya waktu lagi pertengahan pengabdian saya bisa untuk ibadah umroh ke Arab Saudi waktu itu Alhamdulillah. Ya. tahun 2009, tahun 2019 bulan November. Nah, di waktu umroh itu saya waktu itu punya kenalan di Madinah. Kakak-kakak kelas saya yang dulu di Gontor dulu kenal Mhm. dekat sama saya. Waktu itu saya lagi umroh, waktu lagi udah sampai di Madinah, udah sampai hotel itu saya coba hubungin teman saya yang ada di sana. Ya. Coba hubungin. Bagaimana kalau misalnya kita tuh bisa ketemuan kayak gitu kan. Mhm, mhm. Karena saya waktu itu langsung chat teman saya itu. Nah, habis itu akhirnya kita janjian ketemu di Masjid Nabawi waktu sholat Ya. maghrib. Nah, akhirnya waktu sholat maghrib itu saya ketemu sama teman saya itu, yang beliau itu adalah mahasiswa di Universitas Islam Madinah, Mhm. Fakultas Usuluddin. Nah, waktu ketemu di Masjid Nabawi itu, dia langsung nanya, "Ri, kamu kesini itu mau ngapain? Mau umroh doang?" katanya dia. Nah, habis itu kata saya, "Ya udah, ya saya kesini pengen umroh doang, soalnya emang dari dulu saya itu pengen umroh gitu kan." Dari Oke. waktu saya masih di KMI, masih kelas 6, waktu itu kelas 6 itu saya sempat pengen umroh, tapi waktu itu jadwal umrohnya itu tabrakan sama ujian akhir kelas Ujian. 6 KMI Gontor. Akhirnya baru terwujud di waktu pengabdian. Nah, waktu di situ yang teman saya itu nanya, "Ri, kamu kok nggak nyoba ini sih? Nggak nyoba mukobalah, nggak nyoba pendaftaran ujian masuk ke Universitas Islam Madinah? Mhm. Kamu itu sayang loh," kata dia itu. "Ini suatu kesempatan," katanya. "Orang-orang itu pengen umroh itu pengen sekalian nyobain daftar ke Madinah, tapi kamu Oh, kesini oke. lagi ada kesempatan malah malah Umroh menyia-nyiakan aja. gitu kan." Oke, heeh. Iya. Nah, dari situ waktu masih pengabdian itu saya mikirnya itu masih pengen kuliah di Turki pertama. Saya pengen banget kuliah di Turki, udah pokoknya pengen kuliah di Turki, udah gitu aja. Walau ayah saya tuh ngomong, walau ayah tuh sebelumnya ngomong, "Udah ke Mesir aja, ke Mesir." Oke. Nah, waktu lagi setelah itu, waktu lagi sholat maghrib itu, waktu lagi ngobrol-ngobrol, nah kata yang teman saya itu, "Riri, kamu itu orang-orang itu ngumpulin uang bertahun-tahun, pengen umroh, pengen nyobain daftar ke Madinah. Ini kamu Heeh. sekarang lagi di Madinah malah gak mau nyoba kesempatan." Yes. Nah, habis itu saya bilang kan ke teman saya itu, "Lah Ustadz, anak kan kesini itu belum ada persiapan sama sekali, belum belajar kalau misalnya mau ujian masuk Madinah. Mhm. Niatnya cuma mau umroh doang, ibadah, ya udah cuma pengen ziarah doang, ziarah-ziarah ke tempat-tempat suci." Mhm. Akhirnya kata beliau, "Kalau misalnya ente mau nyoba ujian masuk, ana bisa bantu," kata dia. Nah, habis itu dari situ ana langsung nanya kan, apa aja pelajaran yang akan ditanyakan waktu lagi pendaftaran itu. Mhm. Yang ditanya-tanya itu kayak misalnya hadis, hafalan Oke. Al-Qur'an, fikih-fikih, Mhm. tauhid. Nah, habis itu kata beliau, "Nih, kalau misalnya kamu mau belajar, kalau kamu mau ujian masuk itu, mau daftar masuk ke Madinah itu, kamu habis ini bisa ikut saya ke kampus." Soalnya kalau di Ya. Madinah itu mereka sistemnya itu asrama kan. Mhm. Betul. Jadi mereka itu sistemnya asrama. Nah, habis itu saya
dari situ langsung telepon ibu saya. Mah, gimana kalau misalnya adek Fahri mau ikut temen dulu, mau lihat-lihat kampus, Madinah. Oh ya silakan boleh. Nah, habis dari sholat maghrib itu dari Masjid Nabawi itu, kita langsung naik bis pergi ke kampus. Sekitar 10 menit dari Masjid Nabawi. Oke. Nah, akhirnya waktu lagi ke kampus itu, dari pertama masuk ke gerbangnya itu, Masya Allah, ternyata kampusnya itu besar, luas, Oke. gedung-gedungnya tuh besar. Ya, ya. Nah, akhirnya habis itu masuk ke asramanya dulu, pertama ke asramanya dulu. Asramanya itu udah kayak hotel di Indo menurut saya itu. Oh, Masya Allah. Bagus ya Ya berarti Allah. ya. Tertata Iya. gitu ya. Oke. Nah, habis itu masuk sampai asramanya itu kalau nggak salah itu nomor yang 21. Asrama nomor 21. Nah, waktu lagi pertama kamar beliau itu ada di sekitar lantai 2 atau lantai 3 gitu, saya lupa. Nah, naik ke atas asramanya aja pakai lift, kata saya. Ini Oke. asrama atau apa, kata saya itu. Oke, oke. Terlalu bagus ya di bayangan kamu, yang mana kamu bayangannya kalau asrama balik lagi ke pondok gitu ya. Ya, pertama mikirnya kayak gitu. Oke, oke. Lalu apa yang bikin kamu akhirnya daftar atau tidak? Nah, habis itu dari situ saya diajak lagi ke dalam kamarnya, saya dipinjemin bukunya. Habis itu diceritakan misalnya Madinah itu kayak gimana. Ya. Jadi mahasiswa di sana itu mereka full beasiswa Okay. dari tiket pesawat berangkat, pulang pergi tiap tahun, tiap liburan itu gratis dari kampus gratis. Habis itu per bulan sekitar dapat perkiraan 3 juta per bulan, udah sama makan gratis. Nah, habis itu juga uang buat beli buku juga itu gratis, semuanya disediakan. Oh, Masya Allah. Ya Allah. Nah, habis itu saya mikir-mikir juga. Jadi jadi kalau mahasiswa itu misalnya pagi kuliah, dari pagi misalnya sampai sore, habis sholat asar mereka biasanya naik bis di depan kampus untuk ke Masjid Nabawi. Jadi tiap hari bisa ibadah juga, bisa belajar juga. Saya Ya, mikirnya kayak gitu. Betul. Ya. Nah, habis itu pulang dari asrama itu saya habis dikasih buku. Nah, saya pulang lagi ke hotel. Saya tinggal di dekat Masjid Nabawi. Ya. Nah, pulang itu sekitar jam 10-an. Saya nyampe hotel, masih ingat waktu itu saya bawa buku saya, habis itu taruh di samping kasur. Habis itu gak sempat baca, langsung ketiduran. Oke, lalu? Langsung ketiduran. Nah, kata teman saya itu yang mahasiswa itu, kalau misalnya kamu mau daftar ke Madinah, benar-benar mau daftar Madinah, besok hubungin saya habis sholat subuh. Ntar saya jemput habis sholat subuh. Ntar sekitar masuk pendaftaran ujiannya itu sekitar jam 9 katanya. Oke. Nah, habis itu waktu lagi saya tidur, saya dibangunin jam 3 itu sama ibu saya. Soalnya katanya ini suruh sholat di Raudhah Masjid Nabawi. Ya, betul. Oke. Supaya nggak terlalu ramai gitu ya. Iya, soalnya kan Raudhah itu katanya itu adalah salah satu tempat mustajab untuk doa. Ya. Nah, habis itu saya bangun, saya langsung ke Masjid Nabawi, saya coba sholat, saya masih coba mikir-mikir, ini saya mau nyobain daftar atau enggak ya? Saya kan pengen kuliahnya itu pertama di Turki. Ya. Nah, tapi gara-gara malam-malam itu ya saya jadi mikir, kok saya pengen ke Madinah juga, mumpung lagi ada di sini. Oke, saat itu berarti posisi kamu sedang galau-galaunya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kamu memecahkan kegalauan kamu itu? Nah, waktu lagi di Raudhah itu saya habis itu nyoba sholat istikharah. Habis itu sholat subuh. Habis itu setelah sholat subuh tuh masih kepikiran terus sampai jalan pulang ke hotel. Sampai jalan pulang ke hotel itu masih mikir, saya mau kuliah di Turki atau enggak ini? Saya mau kuliah ke Turki atau Madinah? Nah, pikir galau terus dari perjalanan pulang ke hotel. Nah, akhirnya waktu lagi di hotel itu lagi makan sama ibu saya itu,
Akhirnya mikir, kok kenapa gak nyoba aja? Ya udah nyoba aja dulu. Kalau misalnya emang rezeki ditakdirkan di sini, ya di sini. Kalau misalnya ditakdirkannya di Turki, ya di Turki. Yes. Nah, akhirnya mikir juga, ya udah gak usah disia-siakan, mumpung lagi ada kesempatan. Akhirnya waktu lagi di tempat makan itu, saya langsung telepon teman saya itu, minta tolong jemput ke hotel. Ya. Akhirnya saya dijemput, sekitar masuknya itu sekitar jam 9. Oke. Nah, saya habis itu saya masuk ke yang tempat pendaftarannya itu. Nah, jadi pendaftaran di Madinah itu tiap hari itu buka. Tiap hari itu dibuka setiap jam 9 sampai sore. Baik. Nah, saya waktu lagi datang ke situ daftar, hari itu kosong, nggak ada orang, sepi. Waktu itu ada orang Indonesia lagi 2 orang sama saya, yang jamaah umroh bareng saya. Akhirnya ikut daftar bareng. Nah, saya waktu lagi pertama di situ, waktu lagi mau daftar itu ngeliat yang ngujinya juga seorang syekh kan, pakai sorban di kepalanya, pakai gamis. Ya pertama langsung ngerasa ngeciut. Akhirnya habis itu langsung nyoba dulu. Pertama nyoba dulu. Akhirnya nyoba ujian, ternyata cepat, gak nyampe 5 menit ujiannya itu. Iya. Ujiannya itu nyampe cuma 5 menit atau 6 menit. Nah, setelah itu habis itu selesai ditanya, kamu di sini mau ambil jurusan apa? Insya Allah. Habis itu saya milihnya waktu itu jurusan syariah, fakultas syariah sama dakwah usuluddin. Ya. Nah, waktu habis itu pulang dari tempat pendaftaran, pulang ke kamar teman saya yang di asrama. Habis itu sama teman saya dibilangin, Ri, ente kalau misalnya mau kuliah di Madinah itu, ente tuh gak usah terlalu berharap lebih. Jadi kamu itu intinya tuh harus tawakal. Nah, soalnya orang-orang di dunia itu banyak banget yang pengen kuliah di Madinah itu. Soalnya emang seleksinya itu emang sulit, kata beliau itu. Ya. Baik. Nah, beliau aja paling pertama itu, orang yang daftar di Madinah itu paling cepat dipanggil itu sekitar 1 tahun untuk nunggu. Oke. Baik. Nah, artinya benar-benar harus berserah diri kepada Allah. Kita nggak bisa ya benar-benar mau hanya kemauan kita, hanya mengikuti hawa nafsu. Itu bukan poin ketika kita ingin mendaftarkan diri di Madinah tadi gitu ya. Tapi kemudian kita jadi penasaran nih, pengen tahu seperti apa hasilnya Kak Fahri. Tapi pemirsa, untuk tahu kita harus jeda sejenak begitu ya, supaya kita tahu bersama-sama di segmen selanjutnya. Tetap bersama dengan kami.